pembahasan. Perkenalkan, nama saya Muk pertama. Nama saya Rizky Amalia. Nama saya Zatina Zalfa. Nama saya Sawanandra. Nama saya Lintang Ramadan. Nah, itu anggotanya itu ada 7 orang, tapi 2 orang itu bisa hadir, yaitu Elmer Hidayat dan Andika Pramudia. Kan penasaran gak dengan materi kita? Penasaran kan? Simak ya videonya. Dadah. Kami di sini sebagai presentator membahas materi tersebut. Saya akan menjelaskan latar belakang dan PPKI. Saya akan menjelaskan PPKI dan hasil dan pengaruh. Latar belakang dari pembentukan BPUPKI dan PPKI yaitu yang pertama, kondisi Perang Dunia Kedua, yaitu Jepang mulai kehilangan kendali dalam Perang Dunia Kedua dan kebutuhan Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Dan yang kedua yaitu janji kemerdekaan Jepang. Janji kemerdekaan Jepang yaitu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai strategi mendapatkan dukungan. Nah, selanjutnya adalah BPUPKI. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persahabatan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita ketahui tanggal pembentukannya itu tanggal 29 April 1945. Tapi ada juga sumber yang lain yaitu menyatakan tanggal 1 Maret 1945. Nah, selanjutnya ada tujuan pembentukan BPUPKI, yaitu untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya ada keanggotaan BPUPKI, di mana ketuanya itu adalah Dr. Rajiman Prajoediningrat. Nah, anggotanya itu ada 60 lebih loh, bahkan ya aku nggak tahu juga, tapi banyak sekali. Kalian tahu nggak? Salah satunya itu ada di Sukabumi loh. Nah, pada tahun 1945, Kiai Haji Ahmad Sanusi terpilih menjadi anggota BPUPKI. Ia turut berperan dalam sidang pembahasan Pancasila sebagai dasar negara yang menyumbangkan gagasan dan pemikiran yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya adalah sidang BPUPKI, yaitu terjadi 2 kali. Yang pertama adalah sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana sidang tersebut membahas tentang dasar negara dan pidato Soekarno tentang Pancasila pada 1 Juni 1945, dan hari tanggal 1 Juni 1945 itu dipandang sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang kedua ada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, di mana membahas rancangan UUD. PPKI yaitu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal pembentukan PPKI yaitu didirikan pada 7 Agustus menggantikan BPUPKI, dan tujuannya yaitu melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara konkret. Keanggotaannya yaitu ketuanya Insinyur Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan anggotanya 21 orang yang kemudian ditambah menjadi 27 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sidang PPKI, sidang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pengesahan UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembentukan KNIP sebagai badan legislatif sementara. Sidang kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu pembentukan kementerian dan wilayah pemerintahan. Selanjutnya adalah hasil dan pengaruh dari pembentukan BPUPKI dan PPKI. Aku akan membahas dari BPUPKI dulu ya. Nah, hasil dan pengaruh itu diantaranya adalah dasar negara Pancasila dan rancangan UUD 1945. Nah, selanjutnya ada hasil pengaruh PPKI, diantaranya adalah pengesahan UUD 1945. Yang kedua ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah pembentukan struktur pemerintahan awal Indonesia merdeka. Ini adalah kabinet awal Indonesia merdeka.